Halo, Selamat sore semuanya. pemirsa yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selama berada di rumah. Dan selalu semangat. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Alexander Erwin Nugroho SPD. Saya mengajar di SMP Santa Maria dan rekan saya Suprapti, saya mengajar di SMP BPK Penabur. kami akan menyampaikan materi IPS kelas 9 tentang materi letak dan luas 3 benua. Ada benua Australia, ada benua Afrika, dan Eropa. Begitu ya Bu Prapti? Iya, Pak. Ya. Ya, pada sore hari ini tema kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Erwin. Nanti diharapkan setelah pembelajaran sore hari ini, anak-anak mampu yang pertama mengidentifikasi letak astronomis, geografis, geologis dari benua Afrika, Eropa, dan Australia. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi batas dan luas benua Afrika, Eropa, Australia. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi karakteristik benua Afrika, Eropa, dan Australia. Oke anak-anak, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang benua Afrika. Nah, Pak Erwin, siapa yang akan menyampaikan, Pak? Bapak atau saya nih? Silakan Ibu dulu. Oke, siap. Pemirsa yang ada di rumah, anak-anak, silahkan kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan tentang benua Afrika. Kalian juga boleh mempersiapkan buku-buku penunjang kalian di rumah ya. Oke, yang pertama dari benua Afrika, anak-anak. Apa sih yang kalian tahu tentang benua Afrika? Ada julukannya nggak benua Afrika ini? Pak Erwin, ada nggak julukannya? Ada Bu. Benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Nah, betul Pak Erwin. Kenapa ya benua Afrika itu dijuluki sebagai benua hitam? Kira-kira kenapa Pak Erwin? Karena mayoritas penduduknya di Afrika adalah berkulit hitam. Iya, gitu, Bu. Betul ya. Mayoritas penduduknya itu dari ras Negroid. Oke anak-anak, kita akan masuk pada materi yang pertama tentang letak astronomis benua Afrika. Nah, secara astronomis, benua Afrika itu terletak di garis lintang 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan, dan di garis 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, selain itu secara astronomis, benua Afrika itu juga sangat istimewa karena benua ini dilalui 3 garis lintang utama ya Pak Erwin ya. Apa istimewanya Bu ya tadi ya? Tadi. Yang pertama itu ada garis lintang 0 derajat yang biasa disebut dengan garis Khatulistiwa. Ya. Kemudian yang kedua ada garis lintang 23,5 derajat lintang utara, itu dikatakan sebagai garis titik balik utara. Oh, gitu. Iya. Kemudian yang ketiga garis lintang 23,5 derajat lintang selatan, itu dikatakan juga sebagai garis titik balik lintang selatan. Oke. Kemudian dari letak astronomisnya ini kita juga dapat mengetahui iklim anak-anak, iklim yang ada di benua Afrika. Kira-kira iklimnya bagaimana ya Pak Erwin? Iklimnya adalah iklim subtropis, gurun, dan kontinental. Kontinental. Ada satu lagi, iklim tropis. Tropis, karena betul di sekali. Australia bagian utara tadi itu kan terletak pada 10 garis lintang. Jadi betul. Masih masuk pada iklim tropis. Oke, kita akan lanjut pada letak geografisnya anak-anak. Letak geografis benua Afrika. Dari letak geografis kita akan mengetahui luas wilayah benua Afrika, kemudian pembagian benua Afrika, dan batas-batas benua Afrika. Tadi benua Afrika itu juga merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Nah, luas wilayahnya itu ada 30.370.000 km persegi atau 11.730.000 mil. Cukup luas ya Bu ya. Cukup luas Pak.
Kemudian kita lihat batasnya sekarang. Kita lihat batas benua Afrika ya. Benua Eropa bagian utara itu berbatasan langsung dengan benua Eropa dan Laut Tengah ya. Benua Afrika bagian utara itu berbatasan langsung dengan benua Eropa dan Laut Tengah. Kemudian benua Afrika bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan Afrika bagian selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Afrika bagian timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Kalau dari letak geografisnya, Pak Erwin, benua Afrika itu ada di sekitar benua-benua mana saja? Ada di sekitar benua Asia, ya, lalu Australia, ya, lalu benua Eropa sendiri. Iya, betul gitu. Pak Erwin ya. Jadi yang paling dekat dengan benua Afrika itu adalah benua Eropa dan benua Asia. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Letak geologis benua Afrika. Nah, letak geologis benua Afrika ini akan sangat mempengaruhi topografi dari benua Afrika itu sendiri. Sehingga di Afrika itu kenampakan alamnya sangat beragam, Pak Erwin ya. Betul. Ada daerah dataran tinggi, daerah pegunungan juga ada daerah dataran rendah, juga ada banyak gurun ya Bu ya. Iya, banyak gurun. Dan ada sungai yang terkenal Pak di sana. Sungai apa Pak? Sungai Nil. Sungai Nil ya. Sungai Nil ini cukup panjang dan berdampak sangat baik untuk daerah pertanian masyarakat penduduk Afrika ya, karena sangat subur sebenarnya di sekitar lembah Sungai Nil. Kemudian ada danau yang juga cukup terkenal. Danau apa Pak? Danau Victoria. Danau Victoria, iya ya. Gurun Sahara yang terkenal di Afrika. Kemudian danaunya adalah Danau Victoria. Danau Victoria. Oke, kita akan masuk materi yang berikutnya tentang karakteristik benua Afrika. Karakteristiknya yang pertama, benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Kemudian yang kedua, benua yang dilalui 3 garis lintang utama, yang tadi 0 derajat dan 23,5 derajat LU dan LS. Kemudian dikenal dengan sebutan benua hitam. Dan benua yang memiliki banyak gurun pasir. Nah, ini anak-anak materi tentang benua Afrika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Erwin. Terima kasih Bu kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang benua Eropa. Ya, ini benua Eropa ya. Bisa kalian lihat di layar kaca kalian sendiri ya. Itu adalah peta dari benua Eropa. Ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Prapti, saya akan membahas benua Eropa ini dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu letak astronomisnya. Letak geografis dulu ya. Letak geografis benua Eropa itu berarti kita bicara tentang letak kenyataan di bumi. Artinya bahwa geografis benua Eropa itu terletak di antara batas-batasnya. Kita lihat batas utara dari benua Eropa adalah Samudra Arktik. Sedangkan batas benua Eropa di bagian barat adalah Samudra Atlantik. Sebelah timur adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Tengah, dan Pulau Kaukasus. Sedangkan wilayah Eropa sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Itu adalah letak geografis dari benua Eropa. Sedangkan tadi yang saya sampaikan pertama, sebenarnya tadi saya mau menyampaikan ini adalah letak astronomis benua Eropa. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Maka jika berbicara tentang letak astronomis benua Eropa, kita berbicara juga tentang garis lintang dan garis bujur. Terletak di antara 35 derajat
lintang utara sampai 71 derajat lintang utara, dan di antara 10 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Di Eropa sendiri itu ada berbagai macam iklim yang bervariasi. Di Eropa Tengah ada iklim sedang, di Eropa Barat iklim laut, Eropa Utara iklim kutub atau dingin, di Eropa Timur ada iklim daratan, di Eropa Selatan ada iklim mediteran. Sehingga dari variasi iklim itu ada 4 musim, Bu. Iya, ya. 4 musim di itu ada 4 Eropa, musim ya. di Eropa, yaitu apa, Bu? Musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Seperti itu. Itu letak geografis dan letak astronomis dari benua Eropa. Nah, selain itu juga ada letak geologis benua Eropa. Di wilayah Eropa itu memiliki topografi atau keadaan dataran yang amat bervariasi. Dari mulai daerah pegunungan, titik tertinggi ya Bu ya, Iya. dan juga titik terendah. Di daerah pegunungan yang meliputi pegunungan Alpen, di mana membentang mulai dari Spanyol sampai Kaukasus. Untuk titik tertinggi atau gunung tertinggi di Eropa itu adalah Gunung Elbrus yang berlokasi di Rusia. Rusia sendiri adalah bagian dari Eropa Timur. Sedangkan titik terendah ada di Laut Kaspia. Nah, itu secara singkat tiga letak tadi ya, astronomis, geografis, dan geologis. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang tadi saya sampaikan tidak terlalu cepat ya Bu Prapti, ya, gitu ya. Iya. Bisa dipahami ya Bisa Pak dipahami ya? gitu. Nah, selanjutnya karakteristik benua Eropa ya. Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama adalah benua terbesar keempat. Eropa tadi dikatakan kalau Afrika itu adalah benua terbesar ketiga. Nah, ini adalah Eropa adalah benua terbesar keempat. Lalu benua pertama yang menerapkan sistem mata uang tunggal. Apa Pak mata uangnya Pak? Namanya? Euro. Ya. Euro. Dilalui juga garis bujur 0 derajat sebagai awal perhitungan waktu dunia. Ya, lalu memiliki pusat bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Ya. Dan mayoritas masyarakatnya adalah berkulit putih. Iya. Di mana terbagi menjadi kelompok, yaitu ada Nordik, Alpen, Dinara, Mediterania, dan Slavia. Seperti itu Bu. Pak Erwin, kalau boleh tahu nih Pak, garis 0 derajat tadi ya, garis bujur 0 derajat yang melewati benua Eropa tadi, itu melewati kota apa sih Pak yang cukup terkenal itu Pak? Brunswick. Ya. Itu. Nah, itu tadi garis 0 derajat tadi tanda dimulainya perhitungan waktu. Waktu dunia. Oke, iya. Baik, setelah saya menjelaskan tentang benua Eropa, ada satu lagi benua yang belum kita jelaskan. Iya. Yaitu adalah benua Australia. Pak, sebelum masuk ke benua Australia, boleh nggak saya tanya? Ya, kalau tadi kan benua Afrika mendapat julukan benua hitam ya Pak ya? Iya. Nah, kalau benua Eropa, apa Pak julukannya Pak? Apa Bu? Ayo, Bapak lupa pasti nih. Apa, ayo? Julukan untuk benua Eropa adalah benua biru. Oh, karena matanya masyarakat Eropa berwarna biru? Iya, betul sekali Pak. Jadi penduduk asli benua Eropa itu bermata biru. Baik, sebelum kita masuk ke benua Australia, pembahasan ini kan kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini ya Bu ya? Iya. Ya. RCTP Langkah Padane. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, kami akan menjelaskan tentang benua Australia yang nanti akan dijelaskan lebih mendalam oleh Ibu Prapti. Waktu kami persilakan Ibu Prapti. Siap Pak Erwin. Oke ya, anak-anak pemirsa yang ada di rumah, semoga kalian tetap masih semangat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu sampaikan pada saat ini ya. Kita akan masuk pada benua Australia. Ya.
Nah, sebelum kita masuk pada letak astronomisnya, anak-anak, kalau tadi Pak Erwin masih ingat kan? Ya. Kalau benua Afrika mendapat julukan apa? Benua hitam. Benua hitam. Ya. Kalau Eropa? Benua biru. Oke. Ya. Kalau di Afrika, tadi ada gurun apa, Pak? Gurun Sahara. Gurun Sahara. Iya. Danau yang terkenal apa, Pak? Victoria. Victoria. Sungainya? Sungai Nil. Wah, luar biasa Pak Erwin. Semoga anak-anak yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, memahami materi yang kita berdua sampaikan ya Pak ya. Betul Bu, betul. Oke, tetap semangat pemirsa dan anak-anak. Kita akan masuk pada materi benua Australia. Yang pertama, kita akan pelajari tentang letak astronomis benua Australia. Ya. Nah, benua Australia juga mendapat julukan benua hijau, anak-anak. Kenapa mendapat julukan benua hijau? Nanti kita akan sampaikan ya. Kita akan lihat dulu dari letak astronomisnya. Astronomis benua Australia itu terletak pada garis lintang 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Jadi posisinya ini ada di belahan bumi selatan dan juga ada di belahan bumi timur sampai barat ya tadi ya Pak ya. Kalau berdasarkan garis bujurnya. Nah, dari letak astronomisnya ini kita juga akan mengetahui iklim yang ada di benua Australia. Ya. Apa kira-kira iklimnya? Karena tadi sebagian wilayah benua Australia itu juga masih berada di garis lintang rendah ya, 10 derajat ya. Berarti di bagian utara itu beriklim apa Pak Erwin? Di bagian utara beriklim tropis. Tropis. Ya. Dan di bagian tengah beriklim subtropis. Dan bagian selatan beriklim sedang. Nah, jadi ada 3 iklim ya. Ditambah lagi karena di sana juga ada gurun pasir. Maka di benua Afrika juga ada iklim gurunnya Pak. Oh. Iya. Ada gurun. Ya. Oke, dari letak astronomis benua Australia ini anak-anak dan pemirsa, tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat benua Australia ya. Kehidupan atau mata pencaharian masyarakat benua Australia dari iklim tropisnya, tentunya mereka juga mengembangkan bidang peternakan. Ya. Ada ternak ayam. Kemudian kalau pertanian ada tanaman gandum. Iya, itu terkenal. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya dari letak geografisnya. Letak geografis benua Australia. Pak Erwin, dari letak geografis benua Australia, apa sih yang ingin kita sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah ini? Tentunya kalau dari materi letak geografis benua Australia, tentu kita akan mempelajari batas-batas wilayah, Bu, yang ada di benua Australianya, seperti itu. Kemudian luas wilayahnya juga. Nah, Pak Erwin, benua Australia itu kan benua terkecil ya Pak yang ada di dunia ini. Sebenarnya ada berapa benua sih Pak yang ada di dunia ini? Saya sebutin satu-satu ya Bu ya. Ada benua Australia, ada Afrika, benua Amerika, benua Eropa, dan satu lagi adalah benua apa Bu? Ayo lupa ya. Benua Antartika. Nah, kalau benua Antartika kita belum sempat sampaikan ya Pak ya. Ini pastinya salah satu benua yang tidak berpenghuni ya. Oke, kita akan kembali lagi pada materi letak geografis benua Australia. Selain tadi yang sudah Pak Erwin sampaikan, dari letak geografis ini kita akan memahami luas wilayahnya, kemudian batas-batas wilayahnya. Kita juga akan memahami tentang posisi geografisnya. Nah, kalau dilihat dari gambar petanya Pak Erwin, dari tadi kan kita belum nyinggung nih, ada banyak gambar tapi kita belum singgung nih. Nah, kalau dilihat dari gambar petanya ini Pak Erwin, kira-kira posisi geografis benua Australia itu seperti apa? Nah, ada di antara apa Pak Erwin? Keunggulannya apa ya kira-kira? Kan berdekatan dengan benua Asia. Terus berdekatan juga dengan negara-negara kecil yang tersebar di kawasan Samudra Pasifik itu Pak. Yang ada sebutannya negara-negara Oseania. Iya, negara-negara Oseania.
Ya, oke, kita akan lihat luas wilayah benua Australia yang dikatakan sebagai benua terkecil di dunia tadi, memiliki luas kurang lebih 8.945.000 km persegi. Batas wilayahnya, kita lihat batas wilayah bagian benua Australia bagian utara itu berbatasan langsung dengan benua Asia, tepatnya kawasan Asia Tenggara. Dan di sana ada laut, yaitu Laut Timur ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian benua Australia bagian timur itu berbatasan langsung dengan kawasan Samudra Pasifik. Hanya tadi dipisahkan oleh negara-negara kecil yang tersebar di Oseania tadi Pak. Ya. Sementara letak geografis benua Australia bagian selatan itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Antartika. Ini yang mendekati daerah kutub ya Pak ya? Betul Ibu. Kemudian batas benua Australia bagian barat adalah Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia ini membatasi benua Australia barat dan selatan ya Pak ya? Barat dan selatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita akan masuk pada materi berikutnya. Kalau tadi letak astronomis, geografi sudah, sekarang letak geologisnya. Nah, anak-anak, pemirsa yang ada di rumah, lihat dari gambar peta, itu garis-garis itu menandakan garis lempeng anak-anak. Ya, pemirsa, Ibu selalu lupa nih anak-anak. Pemirsa yang ada di rumah ya. Dari letak geologis benua Australia, kita akan juga mengetahui topografi dari benua Australia itu sendiri ya. Tentunya topografi benua Australia sama nggak Pak dengan benua-benua lain yang ada di dunia ini? Hampir sama Bu, karena sama, di ya? geologis benua Australia juga ada pegunungan, dataran rendah, dan juga ada gurun yang tadi kan disebutkan. Iya, begitu. Ada gurun ya. Iya, sama ya. Jadi rata-rata hampir sama, di setiap benua itu memiliki daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah ya. Iya, dan juga ada sebagian ada gurun juga di situ. Ada satu benua yang tidak punya gurun tuh tadi. Ya, benua Eropa itu nggak memiliki gurun betul, ya. Benar. Kalau Afrika paling banyak gurunnya. Nah, kalau di Australia ada nggak gurunnya? Oke, kita kembali ke letak geologis benua Australia. Dari letak geologisnya, wilayah benua Australia bagian barat itu terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian wilayah barat dan tengah dari benua Australia terdapat gurun pasir yang cukup terkenal juga, yaitu gurun Gibson serta gurun Victoria. Makanya tadi iklimnya itu juga dipengaruhi oleh iklim gurun. Betul. Kemudian Australia sendiri itu topografinya itu di atas garis lempeng Indo-Australia. Nah, Pak Erwin, apa sih lempeng Indo-Australia itu Pak? Kan ada lempeng Mediterania ya Pak ya, Eurasia gitu ya. Nah, kalau lempeng Indo-Australia itu ya keadaan geologi benua Australia itu sendiri. Oke, kita akan lanjut pada materi berikutnya tentang karakteristik benua Australia. Nah, tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa benua Australia juga punya julukan. Tadi Ibu sampaikan bahwa benua Australia dijuluki sebagai benua hijau. Kira-kira kenapa ya dijuluki sebagai benua hijau? Pak Erwin, bisa kira-kira? Karena apa Ibu ya? Karena apa ya? Karena tadi salah satu bagian benua kenampakan alam benua yang ada di benua Australia itu juga ada di daerah tropis. Pasti mereka memiliki hutan tropis yang tersebar ya. Makanya benua Australia juga mendapat julukan benua hijau ya. Kalau hutan itu kan warnanya hijau ya Pak ya, segar ya Pak ya. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk siswa-siswi kelas 9 SMP yang ada di Kota Cirebon, Bapak dan Ibu berharap nih
kalian dapat mencintai lingkungan di mana kalian berada. Betul, Ibu. Ya, mensyukuri pemberian dari Tuhan ya. Oke, kita akan lihat nih karakteristiknya. Selain tadi mendapat julukan benua hijau, ternyata benua Australia itu adalah benua terkecil di dunia. Iya, tadi kalau kita lihat luasnya itu hanya 8.000 ya. Kurang lebihnya 8 juta. 8 juta ya Bu ya, tadi ya. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian kita lihat mana tadi? Sebentar ini. Titik tertinggi di daratan benua Australia itu ada di Gunung Kosciuszko ya, di New South Wales. Ada kurang lebih 2.228 meter di atas permukaan laut ya, atau MDPL. Kemudian titik terendahnya adalah dasar kering Danau Eire. Ya. Kemudian penduduk asli adalah suku aborigin. Apa Pak ciri-cirinya dari suku aborigin ini Pak? Sebenarnya suku aborigin ini kalau kita lihat dengan kita bandingkan dengan Negroid itu hampir sama ya Bu ya, karena berkulit hitam ya, suku aborigin itu, lalu rambutnya itu keriting seperti itu. Dan memang sampai sekarang itu juga masih ada Bu keturunan dari suku aborigin yang hidup di Australia ya, seperti itu. Ya. Hanya mungkin untuk saat ini penduduk asli suku aborigin ini menempati daerah pinggiran ya Pak, betul. karena kalah dengan pendatang ya. Betul. Rata-rata penghuni benua Australia ini adalah pendatang dari benua Eropa Pak ya. Dari Inggris. Iya, dulu sebenarnya ceritanya Australia itu dijadikan tempat pembuangan ya Pak. Betul, ya. Bu. Tahanan ya. Tahanan politik negara Eropa. Jadi banyak orang yang tinggal di benua Australia ini berasal dari Eropa sana ya. Karena dia menjadi tahanan politik, dan sampai sekarang Pak, Australia itu menjadi bagian negara kesemakmuran ya, kesemakmuran kerajaan Inggris Bu. Iya. Jadi luar biasa ya kalau tadi Bapak membahas tentang benua Eropa. Tadi kan salah satu karakteristiknya bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa komunikasi internasional ya Pak ya. Nah, ini sebagai buktinya. Iya. Dan jangan lupa Bu, sebenarnya kalau kita lihat bendera Australia itu hampir mirip dengan bendera Inggris ya, seperti itu. Jadi dari warnanya juga ya. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, tadi ada gurun ya. Gurun apa Pak yang terkenal di benua Australia, Pak? Gurun Gibson. Gurun Gibson ya. Gurun Gibson. Kira-kira dan kalau gurun Victoria, tapi yang terkenal adalah gurun Gibson itu. Karena adanya gurun itu maka mempengaruhi iklim yang ada di Australia. Iklim gurun. Iklim gurun itu yang seperti apa ya Pak ya? Waduh. Yang saya tahu iklim gurun itu jadi kan daerahnya kering ya Pak ya? Kering. Jadi kalau malam itu sangat dingin sekali Bu. Malam sangat dingin. Kalau siang cukup panas sekali. Nah, itu iklim gurun seperti itu ciri khasnya. Kalau di Kota Cirebon sendiri iklim apa ini kira-kira? Kan kalau siang panas nih kita, malam juga panas ya. Musim kemarau. Musim kemarau. Saya juga merasakan Bu, kebetulan kan tempat tinggal saya itu kan di Kuningan. Jadi kalau dingin, malam itu dingin sekali. Siang panas seperti itu. Kalau di Cirebon itu siang, malam panas karena kita memang termasuk dalam kawasan iklim tropis ya Pak ya. Kebetulan wilayah kita juga dekat dengan pantai. Betul. Oke. Masuk materi berikutnya, Pak Erwin. Ya. Kita ambil kesimpulannya. Iya, kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari penjelasan kami, yang pertama adalah dilihat dari letak astronomis ketiga, benua tersebut terletak berbeda-beda dan memiliki iklim yang bervariasi. Lalu dari letak geografis ketiga, benua terletak berbeda dan masing-masing memiliki keunggulannya. Dan juga dari letak geologis ketiga benua tersebut sangat bervariasi sehingga keadaan fisik wilayahnya berbeda-beda. Begitu ya Bu ya, dan sehingga memiliki ciri dan karakteristik masing-masing. Baik pemirsa dan anak-anakku dimanapun berada, demikianlah pembelajaran pada hari ini ya Bu ya. Semoga materi yang kita sampaikan itu cukup jelas untuk anak-anak ya, dan para pemirsa juga ya. Dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa dalam program belajar di rumah berikutnya.
Selamat sore. Sore.